atau Abwabul Adhahi, bab tentang berkurban atau yang seputar dengan Idul Adha. Baik, babul udhiyah. Udhiyah ini diambil dari kata dhoha yudhi, yang artinya memang secara bahasa menyembelih di waktu duha. Karena memang waktu penyembelihannya adalah yang paling mu'zamnya, paling mayoritasnya adalah di waktu duha. Pada kaitannya istilah udhiyah jamaknya adhahi, duha, ya waktu duha itu ya bermula dari terbitnya matahari ya seukuran 2 tombak sampai dengan tergelincirnya matahari atau sampai dengan waktu fajar. Sedangkan ta'rif atau definisi berkurban sendiri ya dalam kitab-kitab fikih kata ulama ma yusbahu minan na'am ya, taqarruban ilallah min yaumin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Ma yusbahu minan na'am, kita bedah satu persatu, artinya sesuatu yang disembelih. Ma yusbahu, jadi cara untuk memanfaatkan binatang-binatang atau hewan ternak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebesaran Allah dan kenikmatan buat kita semua, caranya adalah dengan disembelih. Ini beranjak dari zaman dahulu yang dimana mereka memanfaatkan hewan dengan cara-cara yang tidak hewani, bukan manusia ilahi, tapi dengan cara yang tidak hewani. Artinya ada yang langsung dibunuh, digorok, dipentung, ya sampai yang sapi Australia itu kan dibugem, ya itu semuanya perkara-perkara yang di luar daripada penyembelihan secara syar'i. Islam membebaskan itu. Artinya tidak mengajarkan itu semua. Bahkan bisa menjadi bangkai walaupun binatangnya halal. Ayam kita beli, duit kita, rezeki yang halal. Begitu kita mau makan ayam, ayamnya bukan disembelih, dicekek. Ya gimana? Ya ayamnya jadi bangkai. Ya ayamnya jadi bangkai. Bahkan penyembelihan saja kalau yang tidak sesuai dengan syariat pun juga sama. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menetapkan, mewajibkan kebaikan, ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian mau membunuh, mau berperang, maka baguskan perangnya. Itu makna baguskan perang yang kemarin udah dijelaskan di Arba'in itu oleh ulama. Yang namanya perang tujuannya membunuh karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena dendam. Dan cara pembunuhannya juga dengan baik dan benar, ya, dengan langsung menikam titik-titik kematian misalnya. Gak boleh mencacatkan, gak boleh menyakiti, terlepas kalau tidak sengaja. Wa idza dzabhtum, kalau kalian mau menyembelih, fa'ahsinul dzibah, maka baguskan sembelihan tersebut. Maka hendaklah baguskan daripada tadi saumnya. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mayusbah apa definisinya? Sesuatu yang disembelih. Minan na'am, daripada na'am. Na'am ini artinya binatang ternak. Jamaknya an'amun. Dalam Al-Quran surat binatang ternak, namanya surat Al-An'am, ya binatang ternak. Oh binatang yang diternak banyak, tapi dikerucutkan atau dikhususkan pada 3 jenis binatang dan semisalnya saja. Apa 3 jenis binatang tersebut yang disebut dengan na'am? Yang pertama adalah unta, ya, badanah, ibil dengan segala istilah-istilahnya, karena setiap tahunnya itu unta, kambing, sapi ada namanya. Sapi umur setahun ada namanya, sapi umur 2 tahun ada namanya dalam bahasa Arab. Kalau kita kan sapi, ya sapi aja udah. Ya kagak ada sapi 2 tahun namanya apa misalnya. Ya sapi misalnya kagak ada. Ya kalau bahasa Arab tuh ada saking luasnya. Pertama unta, kedua sapi, ketiga kambing. Sapi ya sejenisnya dikiaskan oleh ulama boleh seperti kerbau. Banteng gimana? Enggak. Nah, kalau yang marah banteng. Ya. Kambing sejenisnya domba. Rusa, kijang, enggak, itu tidak termasuk. 3 jenis ini saja yang dibolehkan untuk berkurban, ya, yang disebut dengan na'am. Dan secara syariatnya 3 jenis ini juga lah yang wajib dikeluarkan zakat. Terlepas dari selain 3 binatang ini, binatang mau diternak sebanyak apapun tidak wajib zakat.
Peternak ayam nggak ada zakatnya, peternak bebek nggak ada zakatnya, peternak apa lagi yang bisa digunakan macam-macam lah, pokoknya binatang ternak itu nggak ada zakat. Budidaya ikan, budidaya air ada zakatnya, ikan mas, ikan gurame nggak ada. Hanya 3 jenis ini saja. Kenapa 3 jenis binatang ini saja? Naam ini saja, yaitu unta, sapi, kambing. Sekali lagi kata ulama, karena 3 jenis binatang ini yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Sebut saja misalnya unta. Unta ini apa namanya ya? Sampai Allah nyuruh kita tuh bertafakur tentang unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Banyak tuh fakta-fakta menarik tentang unta. Sapi manfaatnya mulai dari kulitnya, daging udah nggak usah dibicarain, itu intinya. Apalagi susunya, apalagi kira-kira tenaganya zaman dulu buat bajak sawah, ya, buat apa namanya wasailul badai, buat transportasi zaman dulu itu sapi itu. Pokoknya semuanya itu jarang ada binatang yang manfaatnya itu lebih banyak selain daripada 3 jenis binatang tersebut. Sapi, unta, dan sapi, unta, dan kambing. Jadi paling banyak ya. Kambing pun juga sama. Ya, kambing juga sama, termasuk juga dengan susunya, kulitnya. Ya, apalagi kira-kira ya manfaatnya, coba bantuin lagi. Selain susu, selain kulitnya buat beduk lah, kulitnya buat kerupuk lah, ya dagingnya udah pasti. Ya, pokoknya banyak lah. Ya, kalau mau dicari ya cari di Google aja. Nah, itu yang disebut dengan naam. Sesuatu yang disembelih dari binatang ternak, ya, taqarruban ilallah. Dikuatkan lagi definisi tersebut dengan niat. Niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini tujuan kurban ibadah, bukan rutinitas, bukan simbolis, bukan juga apalagi sampai ajang gengsi-gengsian. Ya nanti Allah yang tahu semua niat pengurban. Kurban enak tahun ini kagak kurban, ya palanya kagak enak. Kurban dia kurban, maksudnya kita nggak bisa, kita harus saingin dia nih dalam rangka bersaing misalnya. Nah itu juga semuanya niat-niat yang tidak ada. Maka semuanya niatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai dagingnya, darahnya, akan tetapi yang sampai itu adalah ketakwaan. Jadi yang diharapkan Allah, Nabi Muhammad setelah berkurban itu, si pengurban khususnya makin dekat dengan Allah, makin rajin sholat, makin rajin sedekah, ya simbolnya dengan kurban. Maka itu harus ada niat-niat bagi pengurban. Jadi jangan sekedar beli udah serahin, enggak. Niatin dalam hati udah, walaupun gak usah dilafadzkan depan panitia, depan ijab kabul, ya antara diri kita dengan Allah sambil berdoa, ya Allah dengan hewan kurban ini mudah-mudahan jadi wasilah ya saya lebih dekat kepada Engkau, ya lebih tambah banyak ibadah. Nah itu maknanya taqarruban ilallah. Min yaumin nahar, dari hari nahar 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah masuknya namanya Hijriah itu berarti dari terbenam matahari. Dari terbenam matahari berarti dari maghrib malam Idul Adha itu sudah masuk 10 Zulhijjah. Pertanyaannya, apakah boleh menyembelih di malam hari? Ulama bilang makruh, karena sama sekali tidak ada contohnya di zaman Rasul, zaman para sahabat. Ya makanya nanti kembalikan lagi dengan definisi udhiyah, sembelihnya waktu-waktu duha. Ya jangan disembelih malam. Makanya makruh kalau disembelih di malam hari. Jadi nyembelihnya kapan? Nanti akan dijelaskan daripada waktu secara detailnya. Intinya dari tanggal 10 Zulhijjah ila akhiri ayyami tasyrik, sampai kepada akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenamnya matahari ba'da asar. Besok kita lebaran hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, berarti Sabtu malam Minggu nih maghrib udah nggak ada lagi yang namanya kurban. Kalau ada yang masih nyembelih itu namanya jagal. Ya, namanya jagal RPH, pemotongan hewan. Dia mau kagak kenal waktu, terserah dia mau nyembelih kapan. Ya namanya kurban udah sampai akhir hari tasyrik. Itu definisi kurban. Saya ulang ya, sesuatu yang disembelih
ya dari binatang ternak mendekatkan diri kepada Allah dari hari nahar, dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyrik. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan waktu mulai disyariatkan kurban. Kata ulama dalam sejarah disyariatkan itu fisanati tsaniyah minal hijrah, sama seperti Ramadan, sama seperti zakat fitrah, yaitu pada tahun kedua dari hijrah. Tahun kedua dari hijrah. Jadi itu mulai disyariatkannya. Adapun penyembelihan itu sudah aktivitas harian bagi orang Quraisy. Makanya Nabi waktu mau nyuruh sahabat pengintai mata-mata dalam perang Badar, itu yang ditugaskan oleh Nabi disuruh cari tahu dalam sehari orang Mekah nyembeli berapa unta, berapa binatang ternak, sampai dapat informasi yang akurat. Mereka lapor, ya Rasul, ya mereka kurang lebih sehari itu bisa nyembeli 10 gitu. Jadi mereka makan daging itu emang udah biasa, sehari 10. Ini bukan Idul Adha ya, itu tiap hari tuh orang Mekah itu, orang Quraisy. Akhirnya Nabi bisa memprediksi kalau begitu pasukan mereka kurang lebih nanti akan berjumlah 1000-an. Benar ternyata ketika perang Badar itu terjadi, ya kurang lebihnya pasukan Quraisy itu sampai 1200 atau 1300. Ya, taktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah dari mana korelasinya, saya juga belum bisa memahami dari mulai penyembelihan sampai dengan jumlah daripada mereka. Wallahu a'lam. Itu pasti ada itu, kitanya yang belum dapat aja. Nah, ini kembali. Jadi waktu disyariatkannya atau mulai disyariatkannya adalah tahun kedua Hijriyah. Kemudian dasar pengambilan kurban dari mana? Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' ulama, ijma' seluruh daripada ulama-ulama yang mutlak 4 mazhab, maksudnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi landasannya juga udah kuat tuh. Quran, hadis, ijma'. Quran jelas surat Al-Kautsar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Ya, fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu, maka ibadahlah untuk Allah. Itu maknanya sholat apa di situ? Idul Adha. Makanya sholat Idul Adha lebih afdal dari sholat Idul Fitri. Jangan sampai ditinggal. Gara-gara jaga kambing dari bocah doang paginya bisa sholat, rugi. Nggak sholat di masjid, ketiduran, bisa sholat di rumah sendiri tanpa khutbah. Ya, yang penting jangan sampai ditinggal. Bahkan qila sebagian sama seperti mazhab Hanafi, kurban dan sholat Idul Adha itu qila, ya ada yang mengatakan pendapat hukumnya wajib. Mazhab Hanafi kalau tidak salah wajib. Kembali, washolli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar itu maknanya berkurban. Itu dalil dari Al-Quran. Dari hadis banyak. Nanti kita akan baca sebagai tabarukan dari kitab Sunan At-Tirmidzi tentang Abwabul Adhahi, hadis-hadis tentang berkurban, mulai dari fadilahnya, kriteria hewannya, dan apa yang disembelih, dari jenis binatang yang disembelih oleh Nabi. Ya, itu semua ada dalam kitab Jami'us Sunan At-Tirmidzi. Hadis banyak ya. Kemudian ijma'nya sudah sepakat ulama bahwa kurban ini adalah syariat, namun hukumnya saja ulama yang berbeda. Hukumnya berbeda. Dari mazhab Hanafi, sekarang hukum kurban. Mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah An-Nu'man sebagai mazhab tertua. Jadi kalau posisi urutan ingetin tuh, mazhab tertua Imam Hanafi. Kedua Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kita ketiga. Nanti baru setelahnya murid Imam Syafi'i yaitu Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hanafi berpendapat kurban hukumnya wajib. Ya, wajib bagi yang mampu, alal musi', bagi orang yang berkeleluasaan, bahasanya gitu. Cuma kadang kita bahasa Indonesia artinya mampu aja, berleluasa. Ya, sebab nanti ada bahasa wasa'a, ya, meluaskan diri. Jadi mazhab Hanafi hukumnya wajib. Dan beliau tidak serta-merta mengambil kesimpulan langsung wajib saja. Ya, karena berdasarkan juga dengan dalil tadi Al-Quran wanhar, perintahnya mungkin al-amru lil wujub, perintahnya untuk wajib. Sedangkan Imam Syafi'i nanti hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Imam Hanafi hukumnya wajib. Dan ditopang lagi, didukung lagi pendapat Imam Hanafi dikatakan wajib karena Rasulullah pernah bersabda juga, 3 perkara bagiku wajib,
dan bagi kalian adalah sunnah. Nabi tegaskan tuh 3 perkara bagiku wajib, bagi kalian adalah sunnah. Yang pertama adalah sholat witir. Makanya mazhab Hanafi witir wajib. Ya, yang keduanya kurban. Yang ketiganya riwayat kalau tidak salah sholat duha atau sholat qobliyah subuh. Ya, sholat duha atau qobliyah subuh. Itu 3 perkara. Ada juga kalau tidak salah kami pernah baca puasa di tiap 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid. Ya, 3 bagi wajib, bagi kalian sunnah. Karena Nabi tidak ingin memberatkan daripada umat. Ya, kemarin di Arba'in kita sudah pelajari itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Jadi Imam Hanafi, Imam Maliki wallahu alam belum kami lihat lagi. Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Ini semua menjadi rahmat. Kenapa 4 ulama enggak sepakat? Loh, enggak usah jauh-jauh dari ulama. Sahabat aja berbeda-beda pendapatnya. Rasulullah sendiri selama hidup beliau dari tahun kedua nih, ya, sampai beliau wafat, beliau tidak pernah meninggalkan kurban. Berarti kurang lebih ya sama kayak Ramadan. 9 kali beliau setiap tahun itu pasti berkurban. Makanya nanti hadisnya banyak. Ada yang terkadang Nabi menyembelih 1 kambing, ada yang terkadang Nabi menyembelih 2 kambing. Yang ngeriwayatin ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidina Sa'id Al-Khudri, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Ibn Abbas, Abi Hurairah yang ngeriwayatin hadis-hadis tentang berkurban. Sayyidina Ali dipesankan oleh Rasulullah, jangan kau tinggalkan kurban, fala ada'uhu abada, ala atruku abada. Aku nggak pernah meninggalkan selama-lamanya. Jadi Sayyidina Ali ikut Rasulullah karena ada pesan langsung khusus Ahlul Bait. Ya, jangan kau tinggalkan kurban. Oke, Rasulullah meninggal, ganti daripada Khalifah Sayyidina Abu Bakar, ganti Khalifah Sayyidina Umar. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu tidak berkurban. Sayyidina Umar kalau tidak salah yang tidak berkurban. Sayyidina Abu Bakar melanjutkan. Atau ada yang bilang dua-duanya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar nggak mau berkurban. Bukan nggak mampu. Sayyidina Abu Bakar kaya, dia pemimpin, masa kagak punya onta, nggak punya kambing, cuman ingin menjelaskan bahwa ini adalah perkara yang sunnah. Jadi tidak memandang bahwa itu adalah wajib. Dan ternyata hikmahnya, coba antum pikirin, seandainya kurban itu jadi wajib, siapa yang mau makan gitu? Wah, itu daging udah nggak bisa kebayang ada di mana-mana itu, agak habis-habis bawa bangkai semua. Apalagi zaman sekarang yang kalau udah dipukul rata, insya Allah mampu aja. Cuman gaya doang, kalau punya duit gerakan ini mah ada 5 juta 10 juta mah ada, itu udah kena itu sebenarnya. Sebenarnya kan pada sayang aja nih, takut nih. Ya. Nah itu kalau misalnya wajib coba gimana? Makanya masya Allah jadi rahmat. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan adalah musyi' bagi orang yang mampu. Nah, makanya di sini dikatakan dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, al-udhiyah hiya sunnatun muakkadatun wala tajibu illa bin nadri. Tidak wajib kurban kecuali kalau dinazarkan. Dinazarkan. Dan dinazarkannya itu bisa dengan kalimat hadhihi udhiyatun au ja'altuha udhiyatan. Seperti kalau misalnya ngomong saya mau kurban, itu kalau bagi orang yang alim yang tahu nggak boleh ngomong kayak gitu, bisa jadi wajib. Atau misalnya, dan ini nggak perlu disampaikan di orang awam sebenarnya, karena nanti bakalan jadi polemik besar ya, walaupun khilaf terjadi banyak ya. Antum bilang misalnya, oh ini hewan kurban saya nih, itu jadi jatuh nazar. Ini hewan kurban saya mau kurban, itu masuk jatuh nazar. Konsekuensinya kalau nazar berarti wajib. Lalu gimana ngomongnya? Makanya dulu disarankan ulama ada kalimat sunnahnya. Ini hewan kurban sunnah saya mau sunnah kurban. Nah itu lebih bijak kayak begitu, menghindari khilaf. Tapi kalau orang awam udah ngomong kayak gitu ya udah biarin aja. Umumul balwa ini sebab ya, rata-rata orang kayak begitu. Apalagi panitia yang mancing yang nanya, Pak mana kambingnya? Lah ini kambing kurban saya ini. Konsekuensinya apa? Kalau sudah jadi wajib, pahala dia besar. Satu. Yang kedua, mohon maaf, dia nanti tidak mendapatkan jatah sedikit pun
dari hewan kurbannya. Itu saja, tidak mendapatkan jatah. Pembagiannya berapa ya nanti? Ya, kita masuk pada fadilahnya dulu ya, tabarukan membaca hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi, keutamaan berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Babu majaa fi fadlil udhiyah. Qala hadatsana Abu Amr bin Muslim ila an qala an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah bersabda, ma'amila adami, tidaklah mengerjakan atau beramal manusia min amalin, dari suatu amalan, yauman nahar, di hari nahar, ahabu ilallah, paling dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, melainkan dia menuangkan darah atau mengalirkan darah. Simpelnya, tidak ada satu amalan apapun di tanggal 10 Dzulhijjah, hari nahar Idul Adha, yang paling dicintai oleh Allah melainkan menuangkan darah. Maksudnya berkurban. Ini maksudnya apa? Kata ulama, seandainya di hari Idul Adha ada orang yang bersedekah dengan jumlah yang lebih dari nilai hewan kurban, tetaplah kurban lebih afdal. Tetaplah kurban lebih afdal. Si Fauji berkurban beli kambing, kurban sunnah beli kambing 4 juta, ya kan? Si Paki hari Idul Adha sedekah 100 juta misalnya. Ambil aja gitu. Ya 100 juta tuh, ya sedekah. Kemana? Ke janda-janda muda. Wah, janda-janda muda. Ke masjid, kemana? Pokoknya 100 juta tuh. Mana yang lebih afdal dari dua orang ini? Oh gitu. Walaupun cuma 4 juta. Walaupun cuma 4 juta. Bisa dipahami ya? Nah itu jadi saking tidak ada amalan, jadi Nabi menafikan amalan yang lainnya. Makanya benar-benar orang jahil sejahil-jahilnya di hari Idul Adha dia kagak kurban tapi malah bersedekah melebihi daripada harga hewan kurban. Ya mendingan kurban, terlepas kalau dia menolong orang. Ya tentu nanti akan ada perbandingan nih pasti nih. Kurban mau bayar utang duluan mana? Bayar utang udah, kalau saya ditanyain lagi. Bayar utang hukumnya wajib. Mau semua mazhab juga kagak ada yang bilang sunnah. Nanti cari 4 mazhab, fikih perbandingan, muqaranah. Ada nggak sih pendapat bayar utang hukumnya sunnah? Kagak ada. Semua juga bilang bayar utang hukumnya wajib. Ya tetap itu didahulukan. Ya itu didahulukan. Ini kalau berbicara tentang masalah sunnah dengan sunnah, makanya kias itu jangan sampai dibandingkan yang jauh-jauh. Namanya ada kias tarik, kias tapi terpisah, jangan. Harus yang sejenis. Amalan sunnah dengan amalan sunnah, sedekah sunnah sama kurban sunnah, mana yang lebih afdal? Jelas kurban, tapi sedekahnya besar, kurban lebih afdal, jelas. Min ihraqid dam, Nabi juga nggak sembarangan ngomong mengalirkan darah. Kenapa nggak dibilang amalan yang paling dicintai oleh Allah berkurban aja, enggak, tapi dengan bahasa menuangkan darah. Sampai di sini ulama sekali lagi dengan cerdasnya mengatakan, karena nanti akan ada perbandingan. Seperti apa contohnya? 1 sapi dengan 7 kambing. Nah, 1 sapi dengan 7 kambing. Sedangkan 1 sapi boleh patungan untuk 7 orang. Kambing cuma 1 orang. Manakah yang lebih afdal? Berkurban dengan 1 sapi patungan 7 orang atau 7 orang beli kambing. Jadi ada 7 kambingnya. Kalau ikut redaksi hadis di sini, yang 7 kambing lebih afdal. Kenapa? Karena lebih banyak menuangkan, paham ya? Karena lebih banyak menuangkan darah, lebih capek lagi juga. Sapi 1 doang selesai udah. Kambing 7, wah ini dulu pegangin lagi, ini lagi 7. Ya, itu lebih afdal. Kenapa? Nuangin darahnya, ngucur darahnya lebih banyak. Lebih banyak. Banyakkan darah mana kira-kira? Kalau misalnya 1 sapi 7 kambing, ya 7 kambing. Ya, 7 kambing insya Allah. Kalaupun darahnya misalnya sapinya gede, kambingnya kecil-kecil, usaha untuk memotongnya juga dengan jangka waktu pasti lebih lama daripada memotong kambing ada 7. Kembali lagi ya, hadis, tidak ada amalan yang paling dicintai pada hari nahar kecuali menuangkan darah. Innahu la ya'ti, sesungguhnya daripada kurban itu akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, dengan kuku-kukunya. Yang disebutkan oleh baginda Nabi yang nggak kepakai semua, tanduk, bulu, sama kuku. Ada yang makan tanduk? Tidak ada. Sop tanduk mana ada? Ya bulu buat apa coba? Kuku buat apa coba? Ini melambangkan bahwasanya
mereka hewan kurban itu akan datang di hari kiamat dengan sesempurna mungkin, tidak berkurang sedikit pun dan tidak tertukar, tertukar. Jadi akan datang itu semuanya, tanduk, bulu, kuku. Nanti kaitannya lagi sama yang berkurban, mudhohi. Makanya nanti ada kesunahan bagi yang mau berkurban di tanggal 1 Zulhijjah menahan diri untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak memotong bulu-buluan semuanya. Ya, sampai 10 hari, 9 hari lah. Hari ke-10-nya binatang yang udah disembelih baru dia motong kuku. Kumis semuanya bulu-bulu. Nah, makanya kata Nabi ini hewan akan datang hari kiamat. Bahasa akan datang hari kiamat. Hari kiamat kan panjang. Hari kiamat kan panjang, yang kemarin tuh ada yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, yaumul hisab, mizan, sirat. Kapan datangnya? Wallahu a'lam. Cuma kadang banyak suka dijelasin nanti datangnya pas siratul mustaqim. Wah, jadi kendaraan. Ya, jadi kendaraan. Tapi itu atau belum dapat redaksi. Ya, belum dapat. Yang dikorbanin kambing kecil, orangnya gendut. Oh, dinaikin, kesian kambingnya naik siratul mustaqim. Ya, itu wallahu a'lam. Jadi yang penting dia datang hari kiamat untuk menjadi saksi kebaikan buat si pengurbannya. Kalau kurbannya sapi gerandong Irfan Hakim, ya alhamdulillah enak gede. Ini kambing kacang dikorbanin. Ya. Kemudian wa inna dama, dan sesungguhnya darah itu layaqau minallah, akan jatuh di sisi Allah sampai kepada Allah. Ya, bimakanin, di sebuah tempat, qabla ayyaqa minal ard, sebelum dia jatuh dari muka bumi, fatihu biha nafsa, maka ya bersenang-senanglah, ikhlaslah. Fatihu bimana ay akhrisu, ikhlaslah kalian ketika dalam berkurban, karena nanti dia akan datang di hari kiamat dan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Wa yurwa 'anin nabi, diriwayatkan juga dari Nabi, kata Imam Tirmidzi, annahu qala, bahwasanya Nabi berbicara, bersabda dalam kurban udhiyah, li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun wa yurwa bi quruniha, bagi si pemilik kurban, pemilik hewan, si pengurban, setiap satu bulunya satu kebaikan. Makanya dari sini nanti ada juga yang berpendapat bahwa domba itu lebih afdal dari kambing. Kenapa? Bulunya lebih banyak. Hitung bulu domba ada berapa? Ya, sampai botak beruban juga. Botak beruban gimana itu? Ya kagak bisa udah. Ada riwayat bikuruniha, dengan tanduknya. Makanya yang paling bagus tanduknya kan domba. Ini kayaknya lebih kuatnya pada condongnya kepada domba. Kalau yang disebutin Nabi dalam riwayat ini, setiap satu bulunya atau tanduknya itu akan menjadi satu kebaikan. Nah, hukum kurban sudah, waktu daripada disyariatkannya sudah, definisi sudah, ya hukumnya pun juga sudah. Nah, sekarang contoh dari nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Babu fil udhiyati bikabsyain. Ya, bab tentang di dalam berudhiyah, dalam berkurban bikabsyain, dengan dua kambing kibas, kambing kabsyun, ya kabsyun. Dari Sayyidina Anas bin Malik, ya, sumbernya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkurban bikabsyain, dengan dua ekor kambing, ya akronain, yang bertanduk. Ya, ada riwayat juga kabsyun itu maknanya ya domba, tapi ada yang bilang juga kibas, kambing. Berarti dua ekor kambing akronain yang bertanduk, amlahain. Amlah ini kata ulama binatang yang warna bulunya hitam dan putih, tapi putihnya lebih banyak, lebih dominan. Warnanya hitam dan putih. Kalau kambing, kambingnya tawa nih katanya. Kambing yang warnanya hitam putih. Oh, cari tuh. Lebih mahal. Ini kalau tukang kambing ngaji nih. Basah, ada yang kipasin tapi celananya jangan basah. Ini Pak, kambing semuanya. Ini juga. Malik cuy dia. Bawa hadis. Jangan pengen untung dia. Ya. Dzabahahuma biyadihi. Keduanya kambing tersebut disembelih oleh Nabi dengan tangan beliau yang mulia. Salah satu kesunahan yang berkurban adalah dia sendiri yang menyembelihnya. Hampir mau beku ya nih. Makanya dulu nggak ada panitia, dulu belum ada, dulu syiar per keluarga saja. Syiar per keluarga. Jadi kalau ada panitia itu ya baru-baru kesini, entah tahun berapa mulanya ya Allah. Jadi intinya tuh
sunnah untuk memotong sendiri. Kalaupun tidak, paling minimal menyaksikannya. Lalu gimana hukum kurban online? Kurban online bukan dibeli kambing, dibeli daging kambing yang ada bisa gitu. Kita nggak tahu Mas Rizwan. Artinya kan kita nggak nyaksiin. Itu memang benar-benar kalau kurban itu dia apa sih namanya berusaha sendiri, duit dari dia yang beli kambing, dia yang nyari-nyari sampai nanti ada trik-trik dalam mencarinya, kriteria hewannya, umurnya sampai seselektif gitu. Sampai nanti ketika sudah ijab kabul, sunnah dia yang memotong sendiri. Wasama Nabi mengucapkan bismillah, ya, wakabaro Allahu Akbar secara singkatnya. Bacaan-bacaan yang lainnya relatif sunnah. Ada yang baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya bismillah Allahu Akbar. Ya, yang penting bismillah. Hukumnya apa? Sunnah. Baca bismillah hukumnya mazhab kita sunnah. Ini jangan salah. Banyak jamaah orang kita ini baru tahu dan kaget gitu. Sampai kadang kita diprotes. Tapi dalam Al-Quran kan jangan kalian memakan yang tidak disebutkan nama Allah. Ya, di malam tazkurillah kan begitu dalam ayatnya. Iya, itu ya ulama tidak sembarangan. Imam Syafi'i bilang baca bismillah ini doa hukumnya sunnah karena ada yang lebih penting lagi dari bismillah. Apa yang lebih penting lagi? Cara penyembelihannya. Cara penyembelihannya. Coba kalau antum bayangin, biar kata bismillahnya 1000 kali, tapi motongnya digodot, motongnya alot, akan tuh sapi apa nyebur misalnya, apakah jadi halal? Bismillahnya 1000 kali tuh, sudah, alot itu, ya sampai digini-gini misalnya. Ya, maka yang lebih diutamakan tuh tata caranya, keefiat, bukan bismillah, bukan bismillah. Seandainya dia nggak baca bismillah tetap sah penyembelihan itu asal penyembelihannya baik dan benar. Belajar apa mikas ya, yang jaga nih ya, bukan jaga mutusin 2 urat ya, mutusin daripada dua urat nafas dan urat pencernaan. Makanya kan pas baru digodok kalau dia baru makan mancrot tuh hijau-hijau tadinya merah ya, pernah kan megangin tuh kambing iya, karena itu uratnya baru makan dia biasanya belum minum. Setelah minum udah keluar dari hijau tuh ya, daun-daunan. Nah kembali lagi Nabi mengucapkan bismillah. Memang yang paling syiarnya di sini karena zaman dulu penyembelihan itu selalu dengan nama Tuhan mereka yang mereka memusyrikan Allah. Mereka itu kalau berkurban untuk Lata, untuk Uzza, bahkan darah-darahnya itu dilumuri ke Tuhan mereka. Itu jahiliyah tuh kayak begitu. Jahiliyah seperti itu. Termasuk akikah nanti. Akikah dulu tuh udah ada cerita ya, kata ulama mereka itu melumuri darah dari hewan tersebut kepada bayi yang baru lahir. Awal mula akikah seperti itu. Nah kan sekarang udah berubah tradisi, diganti jadi bagus. Bayinya bukan pakai darah lagi, kayak kembang, minyak wangi, ya rambut gunting dikit, akikah gitu kan, masih bayi. Nah itu nanti ada lagi pembahasan. Kemudian wawadha'a rijlahu, dan Nabi meletakkan kakinya, satu kaki, rijlah bukan rijlain, satu kaki saja, ala sifahihima, di atas rusuk daripada kambing tersebut. Kambing tersebut diarahkan, kapsul tersebut diarahkan. Nabi menginjaknya dengan satu kaki, Nabi sendiri yang memotong. Baik, itu 2 hadis tentang fadilah dan juga tentang contoh daripada kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang hukum kurban yang tadi sunnah muakkadah penting ini terbagi menjadi 2. Ada sunnah untuk individu, ada sunnah untuk keluarga. Sunnah untuk individu namanya sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah. Sedangkan sunnah untuk keluarga itu namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sebagaimana di fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah juga ada, Bu. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain bagi tiap-tiap individu yang mampu. Kriteria mampunya apa? Apakah dia yang rokoknya mabuk? Kalau rokoknya aroma berarti ya, titik laki-laki itu. Apalagi non cukai. Ya, apalagi yang udah non cukai.
Apalagi kopinya udah join, nggak mampu beli sendiri, wah udah, itu udah nggak mampu dah. Ya tangisi diri sendiri aja itu. Oke, kriteria mampu nih. Mampu ya guys. Kriteria mampu adalah orang yang di Dek, hari pada Idul apa sih, Adha Dek? sampai hari Tasyrik cukup kebutuhannya, cukup juga kebutuhan Bang, orang yang dia minta nafkahi. bang, minta bang, Berarti minta dirinya dan betul. keluarga saya misalnya cukuplah sampai hari Tasyrik. Bang. Dan ada Bang, simpanan. kok udah gak ada tambah? Simpanan di sini uang bukan istri. Hati-hati. Ya, nggak Titik boleh ini istri. bukan apa bang? Simpanan Titik itu ini bukan. itu. Ya, itu Kurangnya cukup mah membeli apa? hewan kurban. Itu udah kategori cukup. Cipa A. Udah kategori cukup. Apa CA? Si Ya, A. beginilah gampangnya. Cipa A. Udah ini. Di rekening ada berapa misalnya? Kebutuhan 4 hari dari Idul Adha sampai hari komentar. Tasyrik. Biasanya kalau dikalkulasikan makan doang ya habisnya sejuta. Hebat bang, 4 hari doang sejuta. Ya. Terus di rekening adanya 5 juta, 6 juta, 7 juta itu sudah mampu. Tinggal berani apa kagak. Itu aja udah. Tinggal berani atau kan? Sebab kenapa? 1 juta udah cukup buat makan sampai hari Tasyrik. Masih ada 5 juta lagi. Rekening cuma 6 juta misalnya. 5 juta lagi di kambing dapat yang 3, dapat yang 4 juta atau patungan sapi misalnya. Itu sudah tergolong mampu. Tergolong mampu. Cuman kan kadang suka dihantui itu dengan apa? Itu kan ini gua lagi nabung buat kawin ini. Ya, masa kawinnya video call ya kan gitu. Ya kata itu tadi ya harus banyak, mana emas 3 juta lagi. Ya, bahkan sama emang kadang asyaiton ya'idukumul faqr. Ya, setan itu suka menjanjikan kita kefakiran. Kalau kitanya yakin kalah itu setan. Tapi ya tetaplah kita harus mengakui diri kita sudah kalah terus dengan setan. Ya, belum berani ya untuk melaksanakan daripada kurban tersebut. Masih banyak pertimbangan. Masih banyak pertimbangan. Oke, ini sunnah ain berkaitan dengan individu. Sekarang kalau individu nggak mampu, maka sunnah itu terbebani kepada tiap keluarga. Namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah gimana? Satu keluarga patungan. Kambing berapa harganya? 4 juta. Ya, di anggota keluarga ada 5. Ya udah berapa bagi deh 4 juta 5. Ya. Oh, udah dapat. Oke, belikan kambing. Atas namakan siapa? Atas namakan kepala keluarga. Ya, atas namakan kepala keluarga. Maka seluruh keluarga itu dapat pahala. Tapi nama hanya satu saja. Jangan pakai nama keluarga besar. Keluarga besar. Padahal anaknya cuma 2. Ini besar dari mana? Ya, keluarga besar. Anaknya cuma 2. Paling anaknya semata wayang bilang keluarga besar. Jadi udah namanya satu. Untuk nama ya sebenarnya kalau dalam bab istirok, dalam bab patungan itu bukan hanya yang punya nama doang yang dapat. Misal saya beli kambing, terus saya niatin kurbannya buat Adit, saya minta izin dulu, itu wajib tuh. Adit, nah itu kambing buat ente nih atas nama ente. Nah nanti pahalanya buat Adit apa buat saya? Dua-duanya dapat. Jadi kadang kita kan suka yang terobsesi itu hanya yang dinamakan saja gitu kan, donatur yang enggak. Loh itu donatur yang lebih dapat banyak pahala lagi. Nah itu dalam sunnah kifayah seperti itu. Dan itu banyak dalam contoh-contohnya sunnah kifayah. Contoh sunnah kifayah itu apa sih? Ya kayak satu orang sudah ngerjain semuanya ngumpulin. Dalam satu anggota keluarga sudah ada yang berkurban, maka itu sudah mengumpulkan semuanya. Gak mesti patungan sebenarnya. Kalau dia mampu ya udah cukup. Suami, istri, anak ada 4, udah pada kerja semuanya. Gak ada yang kurban. Anak yang bontot punya tabungan misalnya. Nah, anak yang terakhir dari dia tabungan, dia berkurban. Itu yang anak terakhir tuh, anak bontot itu udah mewakili seluruh keluarganya, bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya. Dengan catatan masih tinggal dalam satu rumah. Tapi kalau udah bisa ya udah keluarga masing-masing. Ya udah keluarga masing-masing. Itu seperti itu. Oke, itu namanya sunnah kifayah. Contohnya, dulu guru kita nyontohin gampang banget. Makan baca bismillah. Itu kalau kita makannya sendiri namanya sunnah ainiyah. Sunnah ain. Individu kita baca bismillah baru kita makan. Tapi kalau kita makannya berjamaah, itu cukup satu orang yang baca bismillah maka mencukupi seluruhnya. Enak tuh makan berjamaah jadi.
Nggak bisa kalau udah makan pakai nampan berempat jamreng. Siapa nih yang baca bismillah? Perhitungan banget baca bismillah. Nggak hanya berempat. Nanti nyate pakai ngelimut kita 10 orang, 5 atau 20 orang. Sini 10, ini 10, 19. Ya, 20 orang lah. 19 nggak ada yang baca doa sama sekali. Ya setan semuanya berani itu. Itu lapar banget. Satu orang mimpin doa. Ya kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain nggak ada yang mau baca. Dia udah tercukupi semua yang 19. 19 itu sudah tercukupi. Nah itu namanya sunnah kifayah. Jadi kurban ada dua kesunahannya ya. Sunnah muakkadah secara utuhnya, hukum kurban menurut mazhab kita, lalu terbagi lagi menjadi dua, ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah per individu atau sunnah per keluarga. Nanti hadisnya akan ada di kitab ini ya tentang Nabi berkurban atas nama keluarga beliau. Bahkan nanti ada lagi riwayat beliau berkurban satu untuk dirinya, satu untuk umatnya yang belum pernah berkurban. Alhamdulillah tuh diwakilin yang semua yang pernah kurban. Ya. Tapi jangan dijadikan dalil juga. Ya, enggak kurban udah diwakilin Rasul. Si paling dekat sama Rasul ini. Ya, orang paling dekat sama Rasul ya. Nah, itu hukum daripada kurban. Oke, sampai di sini nanti pertemuan berikutnya kita tuntaskan masail. Masih ada beberapa yang belum lagi seperti syarat orang habis ya, akhir-akhir. Ya, itu ada juga. Bentar lagi Kurbannya habis. punya syarat juga. Habis ya. Ya, kayak Islam, Maaf Bali, ya, itu habis. Haji mohon semuanya udah udah pokoknya. habis ya. Mantap sekali. Dadah. Dadah. Dadah guys, dadah. Muah. 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 Berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Guys, bisa kayak gini gak? Nih. Dan semua yang berkurban diterima diridhoi. Gitu guys, nih lagi nih. Lihat ya. Aku Nabi. mohon ya nih. Gitu bang. Abang. Sakit bang, tapi saya. Tapi kan saya beribadah bang. Oh bang. Dadah kan, sampai sini aja bang. Tak bang. Tak. Bang. Ya, asyhadu an la ilaha